Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. FM 98,0 Sonora Surabaya. Halo, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya Vina Putri hadir kembali sahabat Sonora di awal pekan ini, Senin tanggal 6 Juni 2022, sahabat. Sahabat Sonora, semua orang punya masa lalu, termasuk pasangan kita. Selama PDKT dan pacaran mungkin keburukan pasangan kita tidak pernah terungkap karena yang dirasakan hanya kebersamaan romantisme saja. Namun begitu menikah atas dasar harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara para pihak, akhirnya kita baru tahu kalau pasangan kita itu punya masa kelam sebelum kita nikahi. Kecewa? Pasti iya. Namun bagaimana sih solusi agar tidak mengganggu keberlanjutan hubungan pernikahan yang sudah dijalani? Nah, sahabat Sonora, untuk kali ini sahabat kita akan bahas topik ketika baru tahu keburukan pasangan di masa lalu, sahabat Sonora. Tentunya saya hari ini ngobrol bersama dengan Mas Oktastika Badanirmala, SPSI, CHT, CTSA, selaku praktisi psikologi, penulis buku, terapi pikiran bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Anda juga bisa ya sahabat untuk mengajukan pertanyaan melalui line interaktif yang sudah kita sediakan. Bisa WhatsApp 0811 304 9800, kemudian telepon 7327102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat melalui Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Baiklah, nggak pakai lama sahabat Sonora, saya harus menyapa Mas Okta di ujung Skype sana. Selamat pagi Mas Okta. Pagi Mbak Vina. Apa kabar? Asik, sehat luar biasa. Mbak Vina gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik dan spektakuler. Ikut Mas Okta nih, nular spektakulernya. Hari ini sayang banget Kak Ninit belum bisa hadir ya Mas Okta ya. Jadi saya ditemani dengan Mas Okta saja untuk hari ini, nggak apa-apa. Tidak mengurangi semangat kita kok sahabat Sonora ya untuk di acara Love Life Talk. Oke, Mas Okta, kita hari ini membahas seputar ketika baru tahu keburukan pasangan di masa lalu. Nah, ketika memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan nih, memang penting ya untuk mengenal pasangan dengan baik. Salah satunya adalah mengenal masa lalu pasangan sekalipun. Nah, sebenarnya tapi kita boleh nggak sih untuk mengenal masa lalu pasangan itu, Mas Okta, sebenarnya? Memang ada baiknya itu dikenali ya. Ada baiknya ya, garis bawahnya di sini ya. Oke. Seburuk apapun kan gini, manusia itu bukan tiba-tiba orang yang Mbak Vina sekarang tiba-tiba jadinya sekarang. Pasti punya kronologis kenapa kita bisa seperti saat ini. Itu adalah dampak juga dari masa lalu kita. Nah, nah, jadi misalnya kita jadi orang yang baik banget, nah bisa jadi dulunya buruk begitu ya, tapi karena bertobat dan sebagainya akhirnya bisa lebih tenang sekarang begitu. Nah, dengan tahu kronologis masa lalu ini, kita jadi ngerti, oh kenapa dia sekarang begini, kenapa dia begitu, sehingga ketika ada hal buruk pun yang terjadi sekarang, contoh misalnya, ada loh orang-orang itu yang lebih suka membantu orang lain daripada membantu dirinya sendiri. Nah, mungkin sebagai pasangannya, kamu itu loh kok bantuin temanmu terus, kamu tuh bantuin saudaramu terus, kamu sendiri keluargamu kok perhatiin gitu kan ya. Nah, di satu sisi kan kita lihatnya perilakumu buruk, mengabaikan keluarga, lebih peduli pada orang lain. Tapi kalau kita ngerti masa lalunya, baik ketika hubungan mungkin sebelum dengan kita ya, ataupun masa kecilnya dan sebagainya, itu akhirnya ngerti, oh iya kenapa dia sekarang punya perilaku gini karena dulunya begitu. Nah, jadi sekarang saya menyikapinya bagaimana? Nah, gitu Mbak Vina. Oke, berarti ini adalah penting untuk mengenal masa lalu pasangan seperti itu. Namun masa lalu ini apakah seseorang bisa layak dijadikan patokan memilih dia sebagai pasangan hidup, Mas Okta? Ya, kalau dalam budaya Jawa itu kan ada bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot. Bebet, bobot. Jadi masa lalu itu penting, kronologis itu penting. Jadi ketika memilih orang dengan masa lalu yang baik, ya insya Allah sekarangnya juga akan baik, kedepannya akan baik. Tapi orang yang masa lalunya buruk itu juga belum tentu loh
selalu buruk ke depannya, bisa saja dia dapat hidayah, dia bertobat, dia ada pembelajaran spiritual sehingga akhirnya akhirnya dia berubah menjadi lebih baik. Itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Okta, kapan sih waktu yang tepat untuk bisa mengenal masa lalu pasangan seperti itu? Apakah memang sebelum menikah ini memang disarankan, ataukah baru setelah menikah seperti itu? Boleh nggak sih kita dikatakan terlambat untuk mengenal masa lalu pasangan, atau bagaimana baiknya, ataukah memang sebelum menikahkah emang itu lebih baik dan disarankan, Mas Okta? Kalau seperti kita obrolan di episode sebelumnya tentang survei ya. Survei, Jadi, baik. Jadi mengenal masa lalu pasangan, calon pasangan khususnya ya, itu memang lebih baik ketika belum menikah, itu Ketika sangat belum lebih menikah. baik, lebih baik. Nah, namun ada kalanya juga yang jadi concern kita hari ini adalah gini Mbak Vina, kadang-kadang pasangan itu sudah menceritakan semua-muanya. Ya. Namun bisa jadi ada kondisi masa lalunya yang dia sendiri anggap itu buruk. Ya sendiri ini masa kelamku. Oke. Sehingga pikiran bawah sadar itu seakan-akan seperti menolak gitu, bukan menolak ya. Jadi semacam terlupakan. Semacam terlupakan. Nah, akhirnya nggak terceritakan. Bukan maksud berbohong loh ya. Iya. Bukan maksud berbohong atau bermaksud niat menyembunyikan sesuatu, enggak. Tapi memang lupa karena dia memang sudah semacam dikunci gitu, jangan sampai aku ingat lagi karena itu sangat buruk sekali. Nah, suatu saat si pasangan ini sudah menikah, menikah tahu. Ternyata kamu tuh dulu begini toh, ketika kamu bla bla bla. Nah, justru itu akhirnya ketika tahu perilaku pasangan buruk di masa lalu yang nggak terceritakan sebelumnya, nah itu apa respon kita? Itu jadi titik pentingnya saat ini. Karena tidak semua pasangan itu siap ya untuk menerima hal itu semua ya, Mas Okta ya. Ya. Bisa jadi loh ada orang-orang yang memang dulunya pernah melakukan keburukan, kemudian dia sudah berubah, dan kemudian menjalin hubungan serius dengan baik. Dan yang menarik kadang-kadang keluarganya udah baik-baik ini. Udah pernikahannya baik-baik. Nah, suatu saat misalnya ada teman lamanya pasangannya cerita atau ketemu, iya kamu dulu kan begini begitu. Wah, terbongkar nih, terciduk nih ya. Akhirnya yang kita kenal sama ini baik-baik, ternyata kok kamu begini ya, kok kamu begitu ya. Dari omongan teman lagi yang mengatakannya begitu. Ini menjadi kesalahan fatal. Justru kesiapannya di situ. Ini keburukan pasangan ini yang baru ditemukan ini, satu itu sudah terjadi di masa lalu. Apakah sekarang itu masih ada? Keburukan itu masih terjadi? Atau kedua, jika keburukan ini terus diungkap, itu membawa dampak baikkah pada hubungan yang sekarang? Bisa jadi kejadiannya itu waktu dia SMA misalnya, sekarang dia sudah usia 30-an misalnya begitu. Nah, ketika keburukan masa SMA ini dikulik lagi, itu membawa kebaikankah pada hubungan sekarang, atau yang sekarang sudah baik-baik malah jadi kacau? Tapi berarti gimana dong harusnya? Apakah pasangan ini tetap selalu jujur untuk memberikan kisah masa lalunya yang mungkin pernah melakukan kesalahan ataupun masa lalu yang kelam seperti itu, ataukah dia harus berbohong kepada pasangan? Maksudnya menceritakan masa lalu yang baik-baik saja seperti itu, atau bagaimana? Sebetulnya tergantung dua-duanya ya. Tergantung dua-duanya ya. Saya anggap si A dan si B ini sepasang ya. Si A dan si B ini pasangan. Nah, si A ini yang pernah melakukan keburukan di masa lalu. Terus sekarang ketahuan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah si B ini siap untuk menerima penjelasan si A? Kalau misalnya si B ini sudah siap, ada baiknya si A cerita apapun kondisinya saat itu sampai titik baliknya kapan dia berubah lebih baik. Akhirnya si B ini mengerti kronologis dan akhirnya bisa paham kenapa kok sekarang si A ini jadi orang baik padahal dulunya jelek. Akhirnya kalau ngerti kronologis kan enak. Oke. Nah, namun yang repot adalah ketika si B ini belum siap. Belum siapnya karena kenapa? Mungkin tidak terima dengan kenyataan yang ada, yang pernah dilakukan oleh pasangan begitu ya, Mas ya. Ini hubungannya dengan kedewasaan juga. Oh, kedewasaan. Ada orang-orang yang umurnya tua tapi pikirannya masih anak-anak, itu ada. Tidak menjamin ya ternyata. Baik. Jadi ketika si B ini belum siap, nah A ini pun ya bisa jadi kalau A-nya ini adalah orang yang lebih dewasa, dia pasti akan menceritakan tapi dengan rekayasa cerita.
yang agar bisa diterima si B. Oh, rekayasa cerita berarti apa ya? Bisa, maksudnya tidak menceritakan secara langsung to the point seperti itu ya Mas Okta. Jadi Bisa, di atau ceritanya diceritakan sebagian. Oke, tidak sepenuhnya Sehingga, full begitu ya. sehingga apa informasi baru tadi itu yang dapat dari teman, dari manapun juga, itu nggak disangkal, tapi yang nggak diterima sepenuhnya. Karena jika si B melihat dari angle yang jelek, akhirnya rumah tangga yang sekarang sudah baik-baik saja, ini jadi kacau. Oke, ternyata itu resikonya ya Mas Okta ya yang dihadapi ketika punya pasangan yang mungkin gampang insecure, overthinking, kemudian baper. Ini yang dikatakan pasangan yang belum siap begitu ya Mas Okta untuk menerima masa lalu pasangan seperti itu. Betul. Ya. Oke. Jadi kedewasaan ini dalam menerima informasi keburukan pasangan ini nggak ada hubungannya sama usia, nggak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan, nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Oh, pekerjaan, usia, dan juga apa tadi? Pendidikan. Oke. Ya, tidak ada hubungannya. Nggak menjamin orang yang pendidikan tinggi, usianya tua itu bisa langsung paham. Baik. Jadi paling tidak kita harus mengenal karakter pasangannya ya seperti apa. Ketika dihadapkan sebuah masalah ini kita bisa tahu nih sahabat sonora Anda sendiri yang mengetahui, ataupun bagaimana ketika kita sudah siap untuk menceritakan masa lalu kita tapi ternyata pasangan tidak siap. Nah, ini lebih baik jangan dipaksakan seperti itu. Nah, kalau kondisinya bagaimana jika pasangan ini tidak mau membahas masa lalunya? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan itu sebelum menginjak ke pernikahan? Apakah tetap percaya aja bahwa pasangan mempunyai masa lalu yang baik-baik saja atau bagaimana? Dan kenapa sih alasannya pasangan ini memang tidak mau membahas masa lalunya seperti itu? Ataukah memang dia tidak mau membongkar trauma yang pernah dia rasakan mungkin dulu sebelum-sebelumnya seperti itu Mas Okta? Jadi akhirnya teringat kembali begitu? Jadi anggap saja kembali si A dan si B ya. Nah, ini si A yang punya masa lalu buruk ya. Tadi kan kita bahas si B-nya yang belum dewasa. Betul. Nah, sekarang kebalikannya, ternyata si A-nya yang belum dewasa. Oke ya. Jadi ketika sudah ada informasi, si B nanya, sayang gimana? Itu ceritanya gimana sih dulu? Enggak usah lah. Udah itu zaman dulu kok. Biasanya kan akan ini ya, ngeles gitu ya Mas Okta ya. Ngeles ini karena macam-macam juga, macam-macam halnya. Satu, ngeles karena si A ini khawatir si B tidak bisa terima. Atau si A sendiri itu merasa jika mengulik masa lalu itu membuka luka batin yang sangat dalam dan itu dia nggak suka. Oke. Nah itu pun ada baiknya si B ini menghargai apa yang dirasakan si A. Jadi dia tidak boleh memaksakan ya di sini ya untuk menceritakan ya Mas Okta. Apalagi ini khususnya jika hubungan pernikahan hubungan saat itu sudah baik-baik saja. Ya sudah, intinya adalah mungkin yakini saja apapun yang terjadi pada pasanganku di masa lalu itu adalah masa lalunya dia. Itu ibaratnya proses pembelajaran kedewasaannya dia. Aku hargai apapun kondisinya dia. Yang penting sekarang baik-baik saja. Tapi ada kalanya kita boleh nggak sih untuk mencoba mungkin lagi suasananya nyantai, kemudian pasangan juga lagi enakan suasana hatinya, kemudian kita juga lagi baik-baik saja. Kamu dulu tuh seperti apa sih kayak gitu? Maksudnya untuk mancing-mancing kayak gitu boleh nggak sih sebenarnya? Meskipun pasangan pun kita nggak tahu ya untuk responnya seperti apa, dia entah mau ngomong ataukah enggak seperti itu, boleh kan gitu Mas Okta ya? Boleh banget. Dan itu memang disarankan ya. Pacaran berapa kali? Putusnya ngapain, kenapa kok putus, pas pacaran ngapain aja, misalnya loh ya, itu nggak apa-apa. Asal tadi sama-sama siap loh ya, sama-sama siap, sama-sama dewasa. Maksudnya begini, jika suatu saat si A dan si B lagi ya, si B ngulik si A, kamu dulu kalau pacaran ngapain sih begitu? Aku dulu bla 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 bla. Ternyata yang dilakukan dulu itu nggak semesra sekarang. Nah, itu si B harus siap loh ya. Jangan sampai dari situ, gitu ya, ternyata sama aku nggak sesayang sama si yang dulu ya, kayak jadi perkara kan. Jadi kayak intinya membanding-bandingkan ya, takutnya seperti itu ya Mas Okta. Itu si B tadi. Karena pasti misalnya dulu itu lebih, kok kayaknya sama-sama yang dulu masih pacaran aja sudah diajak pergi kemana, dibeli macam, sekarang sudah nikah malah aku nggak dibeliin apa-apa sih. Nah,
ini jadi Oke, ini perbandingan oke kan nanti ya. ya. Mm-mm. Nah, itu pun si B juga harus siap jika ada fenomena seperti itu. Karena Mm-mm. kenapa dulu begitu, kenapa Mm-mm. sekarang begini, pasti ada sebabnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, baik itu sebab kondisi, misalnya zaman dulu waktu pacaran itu dia lagi bisnisnya bagus-bagusnya Aha. dan lagi apa ibaratnya bucin ya, semua kasih lah pokoknya. Bisa kan begitu kan? Nah, tapi seiring kedewasaan, kok ya kebetulan bisnisnya lagi turun sehingga kemampuan keuangannya berkurang, itu bisa. Mhm. Atau juga ada orang-orang yang di masa lalunya itu terlatih untuk begini. Ada orang-orang itu yang kalau dengan orang lain baik, tapi dengan dirinya sendiri dan lingkungannya itu biasa saja. Jadi terkesan itu suka mengentertain orang, tapi mengentertain dirinya dan orang sekelilingnya nggak mau. Termasuk mungkin pasangannya sendiri, pasangan sahnya Ya. gitu ya Mas Okta. Jadi kalau masih pacaran, itu statusnya masih orang lain, itu benar-benar di entertain. Tapi kalau sudah statusnya orang dalam, nah dia nggak apa namanya itu nggak memberikan entertain seperti dengan orang lain. Ini juga berlaku berkaitan dengan keramahan. Ini kadang-kadang jadi masalah juga. Kamu tuh kalau sama orang lain kok enak banget ngomongnya, sedangkan sama pasangan sendiri kok jutek, misalnya begitu. Nah itu ada masalah psikologis di situ, Oke, dan ini memang harus kita cari tahu nih, ini ada apa begitu ya? Kenapa kok perlakuannya tuh bisa beda ya dengan orang lain, dan juga misalkan dengan istrinya sendiri seperti itu, pasti ada masa lalunya juga begitu ya, yang mungkin bisa turut campur tangan dengan yang ia jalani sekarang seperti itu. Nah, tentunya tadi Mas Okta bilang pokoknya dua-duanya itu harus siap ya, sama-sama siap, entah itu dari pasangan, mungkin dari istri ataupun suami, untuk menceritakan masa lalu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ketika pasangan ini untuk mengungkapkan masa lalunya nih Mas Okta? Mungkin apa saja yang harus kita persiapkan seperti itu? Yang pasti gini, yang pertama seperti obrolan kita sebelumnya, impian masing-masing harus jelas. Kalau impian masing-masing, tujuan hidup masing-masing sudah jelas, akhirnya ketemu hal-hal yang penting dan nggak penting. Termasuk ngulik masa lalu pasangan. Ngulik ini ada dua. Tanpa sebab, nek wong Surabaya ngomong gak ono gawe nih. Nggak ada sebab tiba-tiba ngulik. Iseng aja kan gitu. Atau memang ada tadi cerita ada teman yang datang, atau ada postingan teman posting waktu SMA atau masa kuliah dulu. Apa itu kan ya. Nah, yang pasti begini, respon orang ini yang baik adalah kalau tak kulik itu mengantarkan kepada tujuan nggak sih? Jadi akhirnya penting nggak sih? Kalau misalnya penting untuk dikulik, kulik. Tapi kalau sebetulnya dikulik nggak penting, sudah jadi pasangan. Masa lalu juga kan, itu juga masa lalu ya Mas Okta ya. Makanya tadi ada parameter, misalnya sekarang hubungannya sudah baik, komunikasi baik, misalnya keuangan baik, misalnya terus hubungan keluarga besar antar orang tua baik, dan semua ini keluarga baik lah anunya itu. Ya sudah, berarti jika ada informasi apapun juga ya oh iya itu kan masa lalu, nggak perlu lebih digali lagi. Tapi kenyataannya kalau misalkan tetap digali begitu ya dengan pasangan, kemudian kenyataannya tidak sesuai yang kita harapkan, ternyata parah ya masa lalu pasangan kita gitu, kemudian kita merasa kecewa seperti itu, kita marah, kita kayak jadinya ragu kayak gitu. Ini bagaimana kalau hal seperti ini terjadi Mas Okta? Padahal kita sudah menikah dengan pasangan kita seperti itu. Ini juga seringkah terjadi di sekitar kita Mas Okta? Mungkin dari kliennya Mas Okta kayak gitu. Saya punya ya ada orang yang datang ke saya untuk konsultasi ya, ngobrol-ngobrol. Mohon maaf, ada laki-laki itu dia itu dulu dia suka laki-laki. Oke. Dan mereka sepakat untuk berpisah karena mereka menyadari itu salah. Si pihak yang sana itu akhirnya menikah sama perempuan. Dan baik-baik saja. Nah, yang ini akhirnya juga menikah dengan perempuan. Baik. Sama-sama ya. Sama-sama menikah ya intinya ya. Salah satu pihak yang menikah yang terakhir tadi itu. Mereka menikah baik-baik saja, punya anak baik-baik saja, keluarganya tuh enak. Hingga suatu saat, saya lupa peristiwanya itu, apakah dia ketemu sama mantannya dulu ini atau gimana, sehingga si istrinya ini tahu, loh suamiku ternyata dulu begitu toh.
Oke. Nah, di situ istri nggak siap. Istri nggak siap, akhirnya menjauhi suami, akhirnya rumah tangga mereka itu jadi kacau dan sebagainya. Jadi si yang istrinya ini itu ya kita wajar ya kalau terkejut wajar, kecewa wajar. Tapi kalau misalnya overthinking dan sebagainya akhirnya merusak rumah tangga, ya itu yang akhirnya kasihan juga. Gitu. Sedangkan si yang suami ini, loh aku tuh justru dengan adanya kamu, aku itu jadi lebih normal pasti kamu gitu loh. Berubah ya dari yang sebelumnya begitu ya Mas ya. Yes. Aku ya sayang anak itu sudah keluarga baik-baik lah pokoknya. Nah akhirnya gara-gara si istrinya ini memberikan respon yang akhirnya menjauh dari suaminya, menjauhkan anaknya dari suami dan sebagainya dengan niat baik tentunya ya, tapi berlebihan. Ya akhirnya si yang suami ini galau lagi dan ada potensi kembali dengan pola yang lama. Oke, tapi posisi mereka bercerai, pisah cerai kayak gitu kah? Enggak ya. Jelas. Oh, nggak jelas juga ya. Sampai sekarang mungkin tidak jelas, tapi posisi mereka mungkin tidak serumah lagi ya, Mas Okta ya. Kabarnya sekarang sudah lebih baik. Oh, oke. Sudah mulai membangun kepercayaan lagi, namun itu butuh waktu yang cukup lama untuk menenangkan hati istrinya dan meyakinkan bahwa aku baik. Yang dulu kan begitu, ini aku yang sekarang begini. Gitu. Nah ini mungkin butuh waktu ya untuk istrinya untuk berpikir, untuk calling down, untuk menerima kenyataan begitu ya Mas Okta ya. Tapi memang tidak semua manusia mungkin bisa menerima kenyataan seperti itu. Nah ini yang persiapan yang harus kita lakukan di Sahabat Sonora sebelum kita ingin mengetahui bagaimana masa lalu dari pasangan itu. Nah tentunya banyak sekali yang nantinya kita akan tanyakan nih Mas Okta ya. Dan kita juga mengajak nih buat Sahabat Sonora yang ingin bertanya, silakan Sahabat Sonora di nomor WhatsApp kita 0811 3049800 dan juga 7327102. Anda juga bisa komentar melalui live chat di YouTube Sonora Surabaya. Nanti kita akan bacakan ya untuk komentar yang ada di YouTube Sonora Surabaya setelah di segmen kedua. Mas Okta, kita break sebentar. Kita nanti akan hadir lagi di segmen kedua. Sahabat Sonora, kita akan bahas ketika baru tahu keburukan pasangan di masa lalu. Sahabat Sonora, masih bersama dengan Mas Okta Stika Badai Nirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan Konselor di kataoktakartika.com. Dan program Love Life Talk ini Sahabat Sonora bekerja sama dengan Karta Okta Kartika. Saya nanti akan kembali lagi setelah usai jeda berikut ini. Kembali Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Iya betul banget Sahabat Sonora, acara ini merupakan kerjasama bersama dengan Kata Okta Kartika di program Love Life Talk. Sahabat Sonora, semua orang punya masa lalu termasuk pasangan kita. Selama PDKT dan pacaran mungkin keburukan pasangan kita tidak pernah terungkap karena yang dirasakan hanya kebersamaan romantisme saja. Namun begitu menikah atas dasar harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara para pihak, akhirnya kita baru tahu kalau pasangan kita itu punya masa kelam sebelum kita nikahi. Kecewa? Pasti iya. Bagaimana solusinya agar tidak mengganggu keberlanjutan hubungan pernikahan yang sudah dijalani? Saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Okta Stika Badai Nirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan Konselor di kataoktakartika.com. Anda juga bisa sampaikan untuk pertanyaan mungkin ataupun unek-unek, silakan Sahabat Sonora. Nah ini ternyata pasanganku kok seperti ini ya masa lalunya. Mungkin Anda ngerasa nggak terima seperti itu ataupun kecewa atau marah begitu Sahabat Sonora, ataukah ragu untuk menjelang pernikahan, ternyata masa lalu pasangan itu punya masa lalu yang kelam seperti itu. Sahabat Sonora, boleh Anda sampaikan aja di WhatsApp 0811 304 9800, telepon 7327102, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dan Mas Okta, hari ini juga live juga di IG, ya, di Instagram begitu ya. Adakah mungkin yang bertanya Mas Okta di Instagram untuk hari ini? Belum. Masih belum. Tadi ngobrol-ngobrol ya. Oke, baiklah. Nah, Mas Okta, saya akan beralih ke YouTube Sonora. Ini dari Kurniawan yang mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan bila istri baru jujur setelah nikah? Ternyata secara legal di akta kelahirannya dia tertulis hanya sebagai anak ibunya atau dalam kurung lahir dari korban perkosaan, seperti itu. Ya,
Terus masalahnya gimana? Apa yang harus dilakukan bila istri baru jujur seperti itu? Nah, Ya gini, untuk orang bisa jujur itu butuh usaha. Jadi nggak bisa loh, apalagi mohon maaf sekali jika tadi istrinya, jadi ibunya pernah diperkosa begitu kan? Ya, di negeri kita ini 62 plus 62 ini. Kadang-kadang itu kan ada orang-orang yang harusnya kita berikan support, ada orang-orang yang harusnya kita empati, itu tapi malah ketika itu bertentangan dengan norma sosial, itu malah jadi bahan bully. Baik. Kan? Jadi untuk bisa mengakui bahwa gini, itu berat loh. Ibaratnya itu jadi orang yang berbeda dari orang kebanyakan, itu berat. Nggak semua orang itu bisa mudah untuk melakukannya. Nah, jadi justru si masnya tadi ini, siapa tadi namanya? Kurniawan, Anda wajib bersyukur sekali karena Anda adalah orang yang dipercaya oleh pasangan Anda. Berarti orang ini adalah orang yang spesial ya, karena dia tidak sembarangan begitu Mas untuk membagikan masa lalunya, apalagi ini mungkin bisa saja orang lain mungkin tidak menerima kenyataan yang ada. Betul. Apalagi secara, sekali lagi ya, mohon maaf, ibunya itu adalah korban. Sekali lagi ya, korban ya. Tolong bedakan dengan pelaku. Nah, berarti kan harusnya kan yang negatif lebih pada pelakunya daripada korbannya. Jadi bersyukur ibunya itu bersedia untuk mendidik anaknya ini sampai gede sekarang, sampai jadi istri Anda. Itu luar biasa loh, itu luar biasa loh. Nah, tinggal sekarang sudah tahu begini kan? Oke, sekarang stop untuk ibaratnya itu hanya fokus di situ saja. Intinya bagaimana Anda berdua ini membangun kualitas kepribadian agar bisa punya kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Termasuk stop untuk menjudge juga ya, mengulik-ngulik lebih dalam lagi begitu ya Mas Okta. Justru dengan ini Anda suami wajib bersyukur kalau memang Anda sayang sama istri loh ya. Jadi gini, ketika ada perilaku-perilaku yang buruk dari istri Anda dalam bentuk apapun, hindari untuk disalahkan dulu, karena bisa jadi loh berarti bisa jadi ibunya single mother. Single mother itu macam-macam, ada orang yang siap untuk single mother dan ada yang belum. Apalagi mohon maaf banget dia dari yang korban. Beda ya, mohon maaf, beda kalau memang suka sama suka, itu beda. Beda. Nah, tapi kalau korban ini berarti kan tekanan batinnya saat itu bla 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 itu bisa loh juga akhirnya tertular pada anak, yaitu istri Anda. Jadi misalnya ada perilaku-perilaku yang berbeda atau ada perilaku hal-hal yang perlu dibenahi, hindari untuk disalahkan apalagi dicaci maki berkaitan sama masa lalunya. Fokus aja, oke, terus kita cari cara gimana ke depannya ini. Jika Anda perlu konsultasi pada profesional, datang pada profesional. Konsultasilah. Intinya bukan untuk karena masa lalu sudah terjadi, terlanjur, nggak bisa kita rubah. Tapi ke depan ini masih bisa kita upayakan. Jadi terus tetap memikirkan masa depannya seperti apa. Begitu. Stop untuk menghakimi ya di sini ya Mas Okta. Ini yang nggak boleh nih sahabat Sonora. Nah, lanjut lagi nih, ada Pak Kurniawan nih ya. Apakah hal-hal masa lalu pasangan harus semuanya kita buka dan jujur ke pasangan? Apakah tetap ada batasannya? Soalnya kalau jujur akan hadirkan trauma. Nah, seperti yang dikatakan Mas Okta tadi ya, takutnya nanti ada trauma juga nih Mas ketika pasangan ini membuka semua masa lalunya seperti itu. Nah, apakah tetap ada batasannya di sini Mas Okta? Sebetulnya paling enak itu parameternya adalah sesuai kebutuhan saja. Jadi misalnya ya udah kita ngobrol paling mentok kan, dulu kamu pacaran berapa kali sih misalnya, mohon maaf gitu ya misalnya ya. Ya udah seperlunya saja. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal khusus yang contoh misalnya loh, kamu itu katanya keluargamu dulu apa namanya itu nggak punya gini, kok kamu bisa punya mobil sendiri, SMA sudah bawa mobil sendiri misalnya begitu, ternyata dikasih pacarnya gitu misalnya lo ya. Ya berarti kan ada kisah di situ. Nah, jadi seperlunya saja. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah. Perlu itu dari dua sisi ya. Satu, Anda ganjel enggak? Kadang-kadang ada kita itu untuk aku pengen cerita, tapi mau tak cerita itu gimana, nanti kalau kamu bisa terima gimana? Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah,
Kalau memang mengganjal, nggak apa-apa, cari momen untuk cerita. Gunakan kosakata, milih kata yang ringan sehingga rasanya nggak berat-berat amat begitu. Nah, sebaliknya jika memang aku nggak ada masalah, apalagi ya udah yang dulu ya udah dulu begitu. Nah, terus tiba-tiba timbul ada informasi dari teman, dari saudara, loh ternyata kamu nikahnya sama ini tuh, bukan sama yang itu. Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan akhirnya otomatis harus cerita dong. Oke. Nah, Baik. cuman ya tadi sesuai kebutuhan aja. Nggak ada kewajiban harus semua, tapi senyamannya untuk berdua karena fokusnya bukan di masa lalu, tapi fokusnya di masa depan. Oke. Ini hanya orang-orang yang hebat ya Mas Okta ya, bisa legowo untuk menerima masa lalu pasangan dengan baik begitu, karena memang masa lalu seorang itu kan kadang ada yang bisa menerima, ada yang tidak seperti itu ya, dan memang butuh waktu ataupun momen yang pas untuk Anda mungkin bisa menceritakan masa lalu Anda dengan pasangan. Tapi yang pasti intinya adalah bisa mengetahui pasangan itu adalah siap ataukah tidaknya, seperti itu ya Mas Okta ya. Namun misalkan pasangan sudah diceritakan nih untuk masa lalunya, kemudian timbul rasa keraguan, kemudian susah untuk percaya lagi, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menguatkan kepercayaan jika pasangan ini dengan punya masa lalu yang buruk katakanlah, ataupun punya masa lalu yang kelam seperti itu? Karena kalau sudah ngomong soal kepercayaan ini agak susah-susah gampang ya, ibaratnya kayak kertas udah dilungsetin nih, nggak akan mungkin balik lagi kayak sempurna kayak gitu Mas Okta. Nah, ini gimana untuk cara menguatkan kepercayaan lagi ke pasangan? Yes. Nah, ini kan konteksnya adalah sebetulnya kondisi kita sekarang baik-baik saja. Terus dapat informasi masa lalu. Betul. Gitu kan ya. Nah, jadi ini butuh kedewasaannya, cara berpikirnya gini. Ini saya kasih contoh saja. Sudah menikah 2-3 tahun misalnya. Dan selama 2-3 tahun baik-baik saja. Sekali lagi ya, baik-baik saja. Nah, terus dapat informasi bahwa ternyata salah satunya si A dan si B lagi lah. Ternyata si B baru tahu habis ikut salahnya itu ya, ikut reuni sama pasangannya ini, dan baru tahu ternyata si A ini dulunya itu gonta-ganti pacar sampai yang wah udahlah, ibaratnya banyak banget gitu lah. Ganti-ganti pacar dan juga selingkuh, dan jadi ibaratnya bisa jadi disebut ini tukang selingkuh banget. Oke, kayak player gitu ya Mas ya. Yes. Nah, kan tukang selingkuh banget, player banget begitu. Nah, tapi selama 3 tahun ini kan ini jadi B jadi galau nih. Nah, jangan-jangan selama ini aku diselingkuhin nih. Overthinking logis lagi ya. Karena kronologisnya kan gitu. Tapi cek lagi, selama 3 tahun ini adakah indikasi itu? Oke, ada indikasi itu. Nah, ya ibaratnya beginilah, apakah keuangan oke, terus komunikasi oke. Jadi hindari untuk melakukan hal ini tuh langsung pakai standar yang ada di Instagram ya. Kadang-kadang ada dikit, oh berarti kamu begini, mudah menghakimi kalau bahasanya Mbak Vina tadi. Nah, selama 3 tahun menikah ini ternyata baik-baik saja, ya sudah. Karena apa? Anggap saja selama 3 tahun ini dia nggak selingkuh. Karena kalau memang dia masih tukang selingkuh, harusnya nggak usah nunggu 3 tahun dong. Harusnya awal-awal nikah sudah tinggal selingkuh dong. Logikanya seperti itu ya, harusnya sampai sekarang ini nggak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau misalkan dia selingkuh. Tapi kadang takutnya kalau misalkan pasangan itu mungkin dia selingkuhnya rapi ya. Dan di sini adalah rapi, tidak ketahuan karena dia sudah tahu tekniknya. Jadi pasangan nggak tahu seperti itu. Nah, ini ada nggak sih kita punya pikiran seperti itu? Maksudnya tetap aja curiga gitu loh Mas. Karena track recordnya dulu kayak gitu, tukang selingkuh nih. Wajar, curiga itu wajar. Cuman yang jadi masalah itu begini, kecurigaan ini kan bisa iya bisa enggak. Bisa beneran terjadi dan bisa enggak, satu. Nah, jangan sampai dengan kecurigaan ini itu malah merusak hubungan yang sudah baik sekarang selama ini. Oke. Baiknya dipertimbangkan dulu berarti ya Mas ya. Nah, jangan-jangan bisa jadi dia sudah berubah. Tapi karena dicurigai banget, oh ya udah beneran ya, kamu beneran, ya udah akhirnya malah beneran. Sugesti kan? Akhirnya beneran nih. Yes, betul. Nah, kedua vibrasinya itu akhirnya itu karena curiganya banget, akhirnya bisa jadi suami ini tuh baik-baik, yang si A ya, si A ini baik-baik saja, si A ini sudah baik-baik saja. Tapi karena vibrasi yang pasangannya ini terlalu kuat bahwa menuduh yang ini selingkuh, bisa jadi loh akan ada point of view, ada perspektif yang sehingga si A ini nanti kelihatan selingkuh.
Baik dalam urusan pekerjaan lah, apa tuh kan? Dikait-kaitkan ya Mas ya. Ya. Atau karena memang kecurigaannya banget, ya bisa terjadi banget ya, iya. Karena pikiran jadi doa akhirnya. Nah itu ya, pikiran jadi doa ini memang bener ya, ada benernya ya Mas Okta ya. Biar nggak kejadian beneran, kalau gitu tetap berpikir positif aja ya Mas Okta Fokusnya ya. ke depan, Fokusnya ke depan. Dan sambil berpikir logisnya tuh, loh kalau memang dia masih tukang selingkuh, harusnya nggak usah nunggu 3 tahun dong baru ketemu, harusnya setahun pun sudah ketemu dong. Serapi apapun kalau busuk ya tetap ketemu busuknya kan. Baik, tapi nggak perlu juga ya untuk ngecek misalkan sosial medianya seperti itu, kemudian ngungkit-ngungkit nggak apa-apa ya. Gini, sifatnya sebaiknya itu hanya ingin tahu ya. Jadi bukan investigasi, tolong dibedakan. Kalau sekedar ingin tahu ya statusnya apa sih? Oke. Dan itu bukan yang edik. Dikit-dikit lihat postingan, dikit-dikit lihat WA suami, dikit-dikit lihat status. Bukan, itu udah edik. Itu udah arahnya seperti investigasi, harus mencari pangkalnya dan di mana dan harus ngaku. Itu yang harus kita hindari ya Mas Okta. Oke. Yes. Baik. Karena pernah ada kasus-kasus yang kasus si A dan si B tadi itu, si A ini sudah baik-baik, sudah berubah lebih baik. Si B karena curiga lebih banyak, akhirnya si B ini memaksa si A untuk mengakui bahwa sudah selingkuh. Padahal si A enggak. Dan kalau nggak ngaku, dibilang nggak jujur, lah repot. Iya, repot juga ya di sini ya. Nanti di buku kami nanti yang sedang diedit ini akan ngobrol-ngobrol itu. Karena kadang-kadang itu orang nyuruh pasangannya jujur, yang disebut jujur itu adalah bukan apa adanya, tapi sesuai dengan kemauan saya. Baik. Padahal kenyataannya bukan seperti itu ya Mas Okta. Saya nuduh Mbak Vina selingkuh. Ketika Mbak Vina bilang, enggak selingkuh, enggak, kamu bohong. Ayo ngomong jujur aja. Kamu padahal enggak. Serba salah di sini ya Mas Okta. Aduh. Serba salah. Ngomong ngaku, iya aku selingkuh. Lu padahal ya enggak. Lu kan bener toh, berarti kamu ngakuin toh. Kalau enggak ngaku, kamu enggak jujur berarti. Bingung. Itu kenapa? Karena memang biar dia puas gitu, biar dia nggak ungkit-ungkit lagi, sudah masalah selesai, biar nggak ditanya lagi, karena memang kemauannya seperti itu, memang mengarahnya gitu Mas Okta. Nah, itu akhirnya kalau misalnya kejadian si A dan si B tadi begitu ya misalnya ya, si B-nya ini yang perlu diperiksa, kasarnya begitu. Cara berpikirnya itu perlu dicek lagi, karena dia hanya mau mendengar apa yang dia dengar. Dia nggak mau terima kenyataan, dia hanya mau melihat, mendengar hal-hal yang mau dia dengar saja. Nah itu bahaya. Berarti nggak ada namanya kejujuran. Karena yang namanya kejujuran bagi dia adalah yang dia maui saja. Kacau. Berarti di sini tidak ada toleransi juga ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Ya itu Jawa ngomong karepe dhewe. Karepe dhewe, saklek kaku kayak gitu ya Mas ya. Agak susah ya dan repot Mas Okta ketika punya pasangan seperti itu. Baik. Nah, Mas Okta ini ada komentar dari pendengar Sonora yang ada di WhatsApp dari Aisyah yang ada di Sidoarjo. Saya pernah deket sama cowok, bahkan sudah sampai serius mau nikah. Tapi nggak jadi karena yang cowoknya ini punya istri ternyata. Padahal tabungan sudah saya siapkan dan habis buat pernikahan tersebut. Keluarga besar dan orang tua saya juga malu. Terus sekarang saya itu trauma nih. Setiap saya itu deket sama laki-laki lahiran ngajak nikah, saya bilang tentang masa lalu saya yang ditipu karena nggak jadi nikah, dan saya minta kalau serius tolong jangan perlakukan saya seperti itu lagi. Cuman kenapa kejujuran saya malah buat para lelaki yang dekat saya itu kok jadi ilfil sama saya. Salah saya itu apa sih? Apakah saya terkesan maksa banget harus segera nikah karena memang saya ingin serius seperti itu? Waduh, ini gimana nih Mas Okta? Karena memang cukup kompleks sekali ya untuk permasalahannya. Kemudian dibohongi dengan calonnya, kemudian tabungannya juga sudah disiapkan untuk nikah begitu, kemudian habis ternyata nggak jadi, dan pihak keluarganya juga malu seperti itu. Dan di sisi lain dia kalau mau buka hati sama pria lain seperti itu antara ragu-ragu ataukah tidak begitu loh Mas Okta. Jadi mau menceritakan ataukah enggak, takutnya ilfil untuk yang diceritakan seperti itu. Nah ini bagaimana kalau misalkan kita melihat kasus ini? Ya, jadi satu gini, saya pernah ada orang yang konsultasi saya kasusnya mirip ini dan itu berulang. Maksudnya itu selalu kenal dengan laki-laki yang sudah beristri. Sudah nggak mau gitu, kenal buka hati pada yang lain, gitu lagi. Nah, intinya gini,
satu wajar kalau Mbak Aisyah tadi ya, Ya. itu akhirnya jadi trauma, itu wajar, itu wajar. Dan ketika dia meminta kejelasan pada laki-laki yang dekat dengan dia, itu pun juga wajar. Itu pun juga wajar. Ya, jika laki-lakinya akhirnya mundur, ya bisa jadi karena laki-lakinya emang belum siap. Padahal kan Mbak Aisyah butuh orang yang siap. Bapak anggap aja seperti seleksi pegawai gitu, yang siap kerja yang dipanggil, yang cuman main-main, cuman nggak usah lah begitu, nggak apa-apa itu. Nah, tinggal ini agak dalam dikit, Mbak Aisyah, mohon maaf banget, apakah orang tua Anda, apakah ada yang pernah mengalami kasus yang sama? Apakah ya misal intinya tuh menikah dengan orang yang ternyata sudah punya pasangan begitu. Entah ibu Anda atau ayah Anda. Misalnya ada, ini misalnya ya. Misalnya nggak ada, syukur-syukur. Oke, close. Kasus ditutup. Baik. Tinggal tapi jika ada teknik yang disebut dengan virtual forgiveness. Jadi gini. Itu karena vibrasinya itu menurun gitu loh. Oh, bisa ya, Mas ya? Like father, like son, rasanya gitu. Kadang Buah orang jatuh nggak jauh dari pohonnya, ibaratnya seperti itu. Oke. Itu berlaku. Tanpa sadar kita itu mengcopy paste kehidupan orang tua kita. Itu tanpa sadar. Nah, oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah jika memang ada tadi itu bisa memutus mata rantai itu. Memutusnya adalah caranya adalah satu, bayangkan Anda ketemu dengan orang tua Anda. Dan bayangkan dalam imajinasi ya. Bayangkan orang tua Anda minta maaf pada Anda tentang kehidupannya dia. Kan yang menikah dengan pasangannya orang kan anggap saja orang tua kita tadi ya. Nah, dia minta maaf ke kita atas perilakunya dia, atas kehidupannya dia. Dan bayangkan kita memaafkan dalam imajinasi. Lakukan itu secara rutin, otomatis terputus polanya. Mata rantainya terputus. Jadi buah apelnya gelondong. Jadi jatuhnya dekat dengan pohon. Oke, dari Mbak Aisyahnya sendiri ya yang bisa memutuskan mata rantai itu ya, Mas Okta. Ini juga ada komentar dari Mbak Aisyah lagi. Lah itu Mas Okta, saya kan nggak tahu orang tua saya masa lalunya kayak apa, nggak pernah terbuka sama anak-anaknya. Jadi kita mikirnya wajar-wajar saja seperti itu, Mas Okta. Kalau boleh usul nih Mbak Aisyah, ngobrol dong sama ibu bapaknya, atau mungkin jika nggak enak, nggak nyaman, mungkin ada Pak D, Bude, atau kerabat. Tanya, dulu aku tuh waktu dikandung ibuku dulu itu ada peristiwa apa sih? Kalimatnya itu ya, pertanyaan ini ya itu. Waktu ibuku mengandung aku, ada peristiwa apa sih? Oke. Terus ibu bapakku dulu ketemunya di mana sih? Kok akhirnya mereka bisa punya hubungan terus bisa menikah, itu awalnya gimana sih? Oke. Ya, inti pertanyaannya itu. Karena memang orang tua tidak semuanya mau menjawab ya pertanyaan itu ya Mas Okta ya, karena dipikir mungkin bisa jadi karena lupa, itu yang pertama. Yang kedua mungkin itu sudah masa lalu, nggak perlu diungkit lagi seperti itu, harus dikubur misalkan ada trauma ya, kadang seperti itu Mas Okta. Itu justru itu tanda tanya. Secara normal kalau anak itu tanya, apalagi anak dewasa ya, tanya pada orang tuanya berkaitan dengan hubungan asmara beliau. Jika memang itu baik-baik saja, insya Allah pasti akan diceritakan. Karena orang tua pun pingin ngajari anaknya, ngene lho nduk, ngene lho le. Oke ya, itu kalau baik itu otomatis. Tinggal nanti yang Mbak Vina cerita tadi, apakah itu lupa, apakah karena sibuk dan sebagainya. Tapi jika enggan untuk bercerita, bukan nggak ada waktu ya, tapi nggak mau cerita, menolak cerita, itu justru ada tanda tanya. Kenapa kok sampai menolak cerita? Kalau bagus, kenapa nggak mau cerita? Nah, itu yang kita kulik. Makanya itu bisa jadi kalau langsung nggak bisa ke orang tua, mungkin ke Pak D, Bude, Pak Le, Bule, misalnya begitu. Siapapun lah ya, orang terdekat dari keluarga kita, mungkin dari orang tua yang ngerti kita. Histori ya, yang ngerti historinya juga. Tapi apakah ini disebut sebagai orang tuanya ini, apakah mungkin belum bisa berdamai dengan masa lalunya sehingga tidak mau untuk menceritakan masa lalunya begitu ke anaknya begitu, Mas Okta? Bisa iya, bisa juga enggak, bisa juga kan begini Mbak Vina. Saya punya masa lalu yang buruk. Jangan sampai ini ditiru oleh anak saya. Nah, jadi paling gampang orang awam ya sudah nggak usah tak cerita, ini kan selesai urusannya. Oh gitu, baik. Ada orang-orang punya keterbatasan verbal untuk menyampaikan informasi. Keterbatasan daripada tak sampai ini malah nanti ditiru jelek, ya sudah mendingan nggak tak ceritakan. Keterbatasan verbal, kemudian batasannya juga ya Mas Okta ya.
Betul, Oke, betul. itu tadi. Baik, semoga bisa membantu untuk pertanyaannya dari Mbak Isya yang ada di Sidoarjo. Nah, sekali lagi ini bagaimana sih solusinya agar tidak mengganggu keberlanjutan hubungan pernikahan yang sudah dijalani, apalagi misalkan punya pasangan yang punya masa lalu yang kelam begitu, Mas Okta. Yang pasti gini, selama pernikahan Anda selama ini, progres apa sih yang sudah terjadi? Ayo cek. Yang dulunya awal nikah bagaimana, sekarang sudah bagaimana? Anggap saja ada progres dalam bentuk apapun juga. Baik perubahan sikap lebih baik, atau sebagainya secara internal. Ada yang mungkin berupa dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, begitu kan? Nah, paling gampang itu. Nah, dan ini kan pasti ada terusannya ke depan untuk mewujudkan impian. Itu yang diperjuangkan. Oh, jadi fokusnya pada impiannya ya, Mas Okta ya? Betul. Ya, jika ada informasi ketahuan bahwa pasang kebusukan pasangan kita di masa lalu, nah masuk ini dianalisa. Ini jadi penting nggak sih? Kalau tak kulik, tak cari tahu, tak gali dalam, semakin cepat mengantarkan pada impian nggak? Kalau semakin mengantarkan pada impian nggak apa-apa, galilah lebih dalam. Tapi ternyata jika nggak, alah tak kulik juga nggak ada manfaatnya kok. Malah aku ketemu buruk-buruknya, malah hatiku nelongso, padahal wis mendingan nggak usah. Oke, kan saya juga pernah baca begitu sebuah artikel, lebih baik kita nggak tahu daripada tahu tapi akhirnya menyakitkan kayak gitu, Mas Okta. Ada kata-kata memang seperti itu. Terus ada temen yang bilang sebagai mungkin yang mau nikah nih, yang mau ke jenjang serius, lebih baik cari tahu dulu pasanganmu seperti apa masa lalunya, karena ini dibutuhkan pihak yang netral seperti itu. Karena kan kalau orang sudah jatuh cinta, mau dia dikatain buruk, dikatain baik, masa lalu pasangannya itu semuanya serba indah gitu loh, Mas Okta. Agak serba susah juga begitu. Betul. Itulah sebabnya kata Okta Kartika kan juga punya layanan konsultasi pranikah. Jadi jadi gini, kalau layanan konsultasi pranikah itu memang umum pada agama tertentu. Ya. Tapi kalau di agama tertentu fokusnya adalah tentang keagamaannya. Oke. Nah, sedangkan kalau kami ada konsultasi pranikah, ini kita ngomongin tentang kehidupan pernikahan, tentang kondisi psikologis, tentang fenomena, tentang perilaku dan sebagainya. Jadi ketika orang konsultasi dengan kami buka berbagai macam fenomena, bukan ngarang. Fenomena yang terjadi, orang-orang yang pernah konsultasi dengan kami, nah itu kita jadikan semacam simulasi. Gambaran gitu ya, sebagai contoh gitu kan, Ya. Mas Okta. Yes. Contoh misalnya sederhana, kalau misalnya nanti sekarang posisinya istrinya di rumah, calon suaminya yang kerja. Oke. Nah, gimana kalau misalnya istrimu nanti suatu saat dia punya penghasilan, dia ibu rumah tangga sambil bisnis online, tapi penghasilannya lebih banyak dari kamu, gimana? Baik. Terus value berdua bagaimana? Jangan sampai saya pernah punya klien, orang datang ke saya, si istri ini sebetulnya dia bisnisnya tinggi, hampir dapat hadiah bonus mobil, tapi selalu gagal akhirnya. Hampir dapat, selalu gagal, gara-gara dia itu punya ketakutan, kalau aku punya mobil baru, nanti kalau dipakai suamiku selingkuh gimana? Baik. Nah, jadi diberesin dulu, fokus pada impian. Oke, fokusnya pada impian ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini, ketika baru tahu keburukan pasangan di masa lalu, sahabat Sonora. Apapun keburukan di masa lalu pasangan, kita harus siap untuk menerima kenyataan itu, sahabat Sonora. Dan yang pasti sahabat Sonora, mungkin Anda yang mungkin tidak terima begitu dengan keburukan pasangan di masa lalu, ataupun masa lalu pasangan yang mungkin punya cerita yang kelam seperti itu, ada baiknya ya mungkin Mas Okta ya, kita paling tidak memberikan ruang privasi sendiri ya Mas Okta ya, untuk bisa berpikir lagi, untuk bisa memantapkan hati seperti itu. Nah, Mas Okta, mungkin dari kata Okta Kartika, adakah agenda nih Mas Okta, dan rencananya mungkin kabarnya kemarin kan mau bikin buku ya Mas Okta. Nah, ini kapan nih Mas Okta? Ini bukunya masih nunggu kabar dari editor. Jadi sudah itu judulnya keren, pokoknya kita berkaitan dengan kebohongan pasangan. Kebohongan pasangan. Itu semuanya satu full buku membahas seputar kebohongan pasangan ya Mas Okta ya? Yes. Oke, mantap. Dan yang pasti nanti tanggal 26 Juni saya ada seminar bulan ini ya. Workshop gratis untuk Anda yang pernah beli paket tutorial terapi pikiran bahagia. Itu di situ kita akan ngulik, ya ini ngomong dari ini, ngulik tentang luka batin di masa lalu, bagaimana menyembuhkan luka batin sehingga akhirnya hidup kita terus berjalan ke depan.
Oke, ada. Untuk informasinya langsung DM saja ke IG Kata Okta Kartika. Oke, untuk IG-nya langsung aja nih Sahabat Sonora, langsung klik di Kata Okta Kartika, bisa lewat chat direct message ya Mas Okta ya. Yes. Oke, baik Sahabat Sonora. Silakan kalau mau yang ikutan gabungan seminar di tanggal 26 Juni ya Mas Okta. 26. Oke, untuk syarat dan juga teknisnya nanti bisa disampaikan sama Mas Okta ataupun Kak Nitnit via DM Kata Okta Kartika. Baik, Sahabat Sonora, terima kasih yang sudah ikutan gabungan untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Okta untuk waktunya juga. Semoga sukses selalu untuk buku dan juga acaranya nanti di seminar Mas Okta ya. Baik, saya Vina Putri pamit Sahabat Sonora di program Love Life Talk. Kita akan bertemu kembali di Senin depan bersama dengan Kata Okta Kartika. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.